Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Kita tahu bahwa program RTK atau rekalibrasi 2.0 ini kan sudah berjalan kira-kira 6 bulan ya, udah 6 bulan dan masih ada sisa waktu sekitar 6 bulan lagi. Dari pemantauan saya di media sosial, ternyata masih banyak yang kurang memahami masalah prosedur mengikuti RTK ini ya, sehingga terus masih ada yang bertanya-tanya. Selain itu, kita juga mendapatkan keluhan lah begitu ya, bahwa proses pendaftaran untuk pemohon paspor ini kemarin itu agak lama dapatnya. Jadi kalau daftar sekarang sebelum ada penambahan itu dapatnya sekitar akhir September atau awal Oktober. Nah, kita sekarang ini sudah mendapatkan tenaga tambahan ya dari Ditjen Imigrasi Jakarta yang dikirim ke KBRI Kuala Lumpur untuk membantu kita mempercepat proses pembuatan paspor. Nah, sebelum kita mulai ke persoalan yang akan kita bahas pada sore hari ini, dapat saya informasikan bahwa program pendaftaran RTK 2.0 di KBRI Kuala Lumpur saat ini sudah mencapai 22.460 sekian, 64 gitu kira-kira ya. Jadi sudah cukup banyak. Tapi di sisi lain kita juga mendapati bahwa pemohon RTK untuk sektor rumah tangga ini sampai saat ini jumlahnya masih sangat rendah ya, baru sekitar 100 orang saja. Padahal kita tahu bahwa teman-teman yang bekerja di sektor rumah tangga ini banyak yang juga tidak memiliki permit ya. Oleh sebab itu, tolong sampaikan kepada majikannya masing-masing agar mendaftarkan ikut program RTK 2.0 ini. Karena apa? Kita tahu ya, kalau teman-teman mengikuti berita-berita di Indonesia maupun di Malaysia, ya, di Indonesia ini sedang dilakukan operasi yang besar-besaran begitu di seluruh wilayah Indonesia bagi mereka yang mengirimkan pekerja migran Indonesia yang tidak sesuai aturan ya. Setiap hari itu selalu ada berita penangkapan calo-calo, penangkapan orang-orang yang merekrut dan lain-lain. Jadi di Indonesia sejak bulan awal Juni itu operasi pencegahan itu terus dilakukan di seluruh kabupaten dan provinsi. Di sisi lain ya, kita juga membaca media di Malaysia, Jabatan Imigrasi Malaysia pun melakukan operasi terhadap pati ya. Oleh sebab itu, sebelum nanti ada musibah lah begitu ya, ada yang kena tangkap karena tidak memiliki permit, maka saya ingatkan kepada teman-teman yang belum mengikuti program RTK dan sekarang ini statusnya tidak memiliki permit, tolong sampaikan kepada majikannya masing-masing untuk ikut program RTK ya. Jadi ini tolong disampaikan kepada majikannya. Yang kedua ya, program RTK ini sebetulnya yang harus mengurus adalah majikannya ya. Dia yang harus mendaftar, dia yang harus mengikuti seluruh prosesnya ya, bukan pekerja migrannya. Nah, ini kalau kita lihat yang paling ribut justru pekerja migrannya ya. Padahal ini tanggung jawab majikan, karena pekerja sendiri itu tidak boleh mendaftarkan, harus majikannya yang mendaftarkan. Nah, ini ya juga tolong disampaikan, diingatkan ya. Kalau memang nggak mau ya lebih baik nggak usah kerja di tempat itu ya, karena nanti justru akan membawa
kerugian atau mencelakakan teman-teman sekalian, nanti kena operasi, kena tangkap dan lain-lain. Jadi tolong diingatkan ya, karena ini waktunya terus berjalan. Saya sangat memberikan perhatian kepada teman-teman yang bekerja di sektor rumah tangga. Kalau teman-teman sekarang ini nggak punya permit dan terjadi sesuatu, ini penyelesaiannya sangat sukar sekali ya. Setiap hari kita mendapatkan laporan banyak pekerja-pekerja rumah tangga ini yang nggak dibayar, yang mendapatkan kekerasan, ya, kemudian lari ke shelter KBRI. Ini jumlahnya semakin hari terus meningkat. Sekarang aja di KBRI itu ada sekitar 161 yang ada di shelter. Shelter itu penuh. Sekarang ini shelter penuh ya. Itu tuh tidak hanya di KBRI Kuala Lumpur, di Johor pun sama. Kapasitasnya sekarang sudah melebihi 100%. Di Penang pun sama. Ini karena apa? Karena banyak pekerja di sektor rumah tangga yang justru mengalami perlakuan yang tidak semestinya ya. Gaji tidak dibayar sebagaimana ketentuan, nggak boleh telepon, kerja berlebihan, tidak boleh bergerak, tidak ada hari libur, tidak ada pembatasan jam kerja dan lain-lain. Akhirnya mereka lari. Nah ini kalau udah begini justru susah. Nanti mau pulang pun sukar, harus bayar com dan lain-lain. Jadi tolong sekali lagi ingatkan kepada majikannya ya untuk mengikuti program RTK. Dan yang mendaftar itu harus majikannya, nggak bisa sendiri-sendiri. Nah sekarang kita mau bahas soal paspor ya. Kemarin itu kan memang pelayanan di imigrasi itu penuh sekali ya. Kapasitas kita normal itu di angka 500 ya kalau normal. Tetapi kemarin itu sudah sampai 800 untuk paspor. Belum untuk yang SPLP. Jadi rata-rata itu sudah mendekati 1000 ya. Nah sekarang ini kita sudah mendapatkan tenaga tambahan dari Ditjen Imigrasi. Nah sekarang yang sudah daftar itu jadwalnya sudah dimajukan ya. Jadi tolong dicek emailnya ya. Itu semua di email atau lewat SMS ya? Email sama SMS. Dapat email dan juga SMS ya, SMS blast itu ya. Semua jadwalnya sudah dimajukan. Jadi misalkan sekarang ini teman-teman mau daftar paspor STO itu dapatnya kira-kira di tanggal 17 Juli ya. Jadi kalau sebelumnya daftar sekarang itu dapatnya nanti Oktober, sekarang kalau daftar itu dapatnya di sekitar bulan Juli 17-18 gitu. Jadi tolong cek email dan juga cek SMS ya untuk jadwal baru. Nah ini yang pengumuman yang pertama yang ingin saya sampaikan. Mengenai cara mendaftar itu saya juga sudah berulang kali disampaikan cara mendaftar paspor online ya. Ini masih tanya-tanya juga tuh cara daftarnya gimana Pak ini dan lain-lain. Jadi daftarnya kan sederhana saja, masuk di tautan antrean.kbrikl.id ya. Nanti di situ tinggal diikuti saja tuh prosesnya, harus apa di situ ada semua. Jadi ingat ya, tautannya itu antrean kbrikl.id ya. Itu kalau mau daftar nanti di situ dipilih untuk daftar paspor ya. Nah, khusus yang untuk program RTK ya. Kalau yang RTK yang sektor yang non rumah tangga itu prosesnya seperti biasa ya, majikannya harus terdaftar dulu di KBRI, nanti di verifikasi, setelah lulus nanti tinggal diikuti yang di Facebook sebelumnya udah dijelaskan tuh ya. Ikuti saja prosesnya, setelah daftar nanti upload data pekerjanya sampai nanti upload kontrak kerja yang sudah diverifikasi. Nah, yang datang ke KBRI setelah mendaftarkan STO itu ya, mendaftar STO sesuai tanggal datang, cukup membawa kontrak kerjanya ya, kontrak kerja yang sudah disahkan oleh kedutaan.
majikan tidak perlu datang, ya. Majikan tidak perlu datang, tapi majikan itu harus mendaftarkan pekerjanya secara online, ya. Yang lalu kan sudah dijelaskan tuh, bisa dilihat tuh penjelasan sebelumnya. Ini yang program ini setelah kontrak kerjanya disahkan, dia bawa ke KBRI, nanti ikut buat paspor, dan nanti kopi paspornya itu akan dikirimkan melalui email sesuai dengan email yang sudah disampaikan kepada KBRI. Nah, setelah dapat email paspor baru, ya, kopi paspor baru, majikannya suruh daftar ke JIM, ya. Nanti setelah daftar, bukti pendaftarannya dibawa ke KBRI untuk mengambil paspor aslinya, ya. Ingat ya, yang bisa mendaftar adalah majikan yang sah, ya, majikan yang sah. Jangan percaya ada orang-orang yang bisa mendaftarkan, percuma, ya. Udah banyak yang tertipu. Jadi jangan sekali-kali percaya sama iklan-iklan tuh di Facebook, kan banyak tuh yang mau ikut RTK, yang mau paspor dan lain-lain, itu udah bohong, nggak usah dipercaya, ya. Sudah banyak yang tertipu, banyak yang datang ke saya tertipu karena setelah bayar agennya hilang, ya. Jadi jangan percaya agen, minta majikan daftar, setelah ikuti proses datang ke KBRI. Tidak ada yang sukar, ya, tidak ada yang sukar kalau diikuti secara prosedur. Dan yang penting, ya, yang harus mendaftar itu majikannya, bukan PMI-nya, ya, bukan PMI-nya. Tugas PMI itu hanya datang ke KBRI untuk buat paspor, untuk sidik jari, dan untuk ambil foto. Selebihnya itu urusan majikan, bukan urusan agen, ya. Ini untuk yang sektor non PRT. Nah, kalau yang sektor PRT, ya, ini jumlahnya masih sedikit. Mungkin majikannya kurang paham. Jadi yang pertama, dia majikannya itu harus mendapatkan kelulusan dari JTKSM, ya, harus mendapatkan kelulusan dulu, ya. Dan yang mendaftar itu adalah agensi, ya. Yang mendaftar agensi harus menunjuk agensi. Daftar agensinya itu banyak, bisa dilihat, pilih sendiri, bebas. Ada ratusan tuh agensi yang sudah terdaftar di KBRI, ya. Nah, agensi itu bisa dilihat di tautan sipermit.id, ya. Itu ada yang agensi Malaysia, ya, agensi pekerja Malaysia, ya. Di situ pilih mana-mana agensi yang ada di situ, silakan dipilih yang dekat rumahnya misalkan, supaya lebih gampang urusannya. Jangan milih agensi yang jauh-jauh, ya. Ini harus lewat agensi. Nanti agensi-agensi itu udah tahu dia yang akan ngurus semuanya. Jadi majikan pun nggak usah repot. Nanti semua urusan diselesaikan oleh agensinya, ya. Kenapa kita pakai agensi? Ini juga untuk memudahkan, ya, untuk memudahkan, dan juga kalau ada apa-apa, ya, kalau terjadi sesuatu dengan teman-teman, maka agensilah yang wajib mengurus, ya. Dan biaya agensi itu harus ditanggung oleh majikan, ya, biaya majikan. Jadi saya juga heran, kenapa kok yang ribut PMI-nya, padahal yang bayar majikannya, gitu, ya. Jadi ini penting karena kalau nanti tidak memiliki permit yang sah, terjadi sesuatu, kena tangkap dan lain-lain, teman-teman sendiri yang sukar, ya, ya. Jadi tolong, ya, diingatkan majikannya, bos, apalah manggilnya, tolong ikut RTK, ya. Saya mau didaftarkan RTK. Kalau tidak didaftarkan, saya mau pulang saja. Mendingan begitu. Kalau sudah diancam begitu, pasti majikannya mau. Karena kalau dia nggak punya PRT, dia mau rekrut baru, dia harus bayar bisa 10.000 lebih, kan, sampai 12.000 sampai 15.000. Jadi kalau bilang aja lah, ya, kalau nggak mau didaftarkan, saya mau cari kerja tempat lain saja, ya. Saya mau cari majikan yang mau mengikutkan RTK, ya. Jadi ini tolong diingatkan. Nah, hal lain yang kita lihat jadi kendala, ya, karena nanti mulai hari Senin ini yang datang akan banyak, ya, diperkirakan 1.000 orang, maka
jangan sampai terjadi kelambatan itu waktu membayar M-Cash ya. Jadi tolong sebelum masuk ke KBRI ya dari rumah itu sudah mendownload M-Cash dan juga sudah mengisi ya, udah diisi M-Cash-nya. Kalau paspor biasa itu kalau ada kopinya ya, punya kopi paspor yang lama tapi masa berlakunya habis, maka biayanya itu Rp110 ya. Silakan isi M-Cash-nya, bisa di KK Mart, bisa di 7-Eleven ya, 7-Eleven ya. Jangan sampai masuk KBRI ya belum mendownload program M-Cash dan belum ada isinya. Nanti di situ antrian lagi ya. Nanti nunggunya menjadi lama lagi ya. Jadi tolong ya minta majikannya ya. Kalau nggak ngerti, minta majikannya untuk mengisikan. Kan ini juga tanggung jawab majikan ya, untuk bayar paspor itu tanggung jawab majikan ya. Jadi minta majikannya untuk HP-nya itu di-download ya. Download aplikasi M-Cash dan diisi sebesar 110 kalau punya paspor yang lama tetapi masa berlakunya habis atau masa berlakunya tidak cukup. Tetapi kalau pernah punya paspor lama ya tetapi nggak ada buku paspornya, maka harus dibuat surat kehilangan ke kantor polisi. Nah, kalau yang karena hilang ya, paspor lamanya hilang, ini biasanya tuh di saya pasti paspor saya hilang, dibawa lari agent kan begitu ya. Paspor saya hilang mungkin ditahan oleh majikan, tapi umumnya hilang itu alasannya dibawa lari majikan ya, agent ya. Nah, ini nggak boleh. Yang namanya paspor itu jangan diserahkan sembarangan kepada orang, karena paspor itu ibaratnya nyawa Anda. Kalau tidak ada paspor itu nanti celaka, ada operasi, kena tangkap ya. Jadi jangan serahkan paspor itu kepada orang yang ngaku-ngaku bisa ngurus. Udah, itu bohong lah. Jangan dipercaya. Kecuali untuk yang PRT ya, yang PRT itu memang diurus oleh agent ya, oleh agent yang resmi terdaftar ya. Nah, yang banyakan ini kan agentnya agent abal-abal nih. Yang abal-abal ini yang nggak jelas selalu hilang. Nah, kalau yang paspornya hilang itu biayanya lain. Biayanya adalah berapa? Berapa yang itu? 245 atau 400? 400, Pak. 425 kalau nggak salah ya. Ada tarifnya tuh. Coba cari yang apa? Yang karena paspor hilang. 465 ya kalau nggak salah. Jadi kalau dia tidak punya paspor yang lama, harus buat surat laporan kehilangan di Balai Polis, bilang mau ikut RTK, itu bisa, nggak ada masalah ya. Pergi ke Balai Polis yang terdekat ya, terdekat. Nanti biayanya lain tuh. Berapa coba dicek tuh ya. Kemudian kalau punya paspor lama ya, tetapi rusak, misalkan ada halamannya yang hilang, atau mungkin dia kena air, atau halamannya sobek gitu ya, itu juga dia tidak perlu membuat report polis, tetapi biayanya juga berbeda ya, antara paspor yang hilang, yaitu tidak punya buku paspor yang lama, dan paspor yang rusak, punya buku lama tetapi sudah rusak, itu pun biayanya berbeda. Kenapa dikenakan biaya berbeda? Itu supaya teman-teman itu hati-hati ya, hati-hati dengan paspor yang dimiliki, karena itu merupakan jati diri. Berapa ya Pak? 415, Pak. Yang paspor hilang itu biayanya 415 ya, 415. Jadi download di aplikasinya itu 415 ringgit. Nah, kalau yang paspor rusak itu 265 ya, 265. Ingat ya, kalau paspor hilang, tidak punya buku yang lama, itu biayanya 415 ya. Tetapi paspor yang rusak, yaitu paspor yang
buku lamanya masih ada tetapi udah rusak, itu biayanya 265 ya. Kalau buku paspor lama masih ada, masih bagus, itu biayanya 110 ya. Jadi ingat ya, sebelum datang ke KBRI supaya nanti nggak terlalu lama nunggu ya, maka datang ke KBRI itu sudah download di aplikasi MCash ya, dan sudah diisi sesuai dengan biaya yang nanti akan dibayarkan, apa 110, apakah 415 atau 265 ya. Ingat ya, ini kita lihat kemarin itu banyak antrian justru di counter MCash ya, counter MCash. Kalau tidak bisa, minta tolong majikannya untuk mengisikan, untuk mendownload ya, untuk mengisikan. Jangan minta isikan kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Ini banyak sekali udah ngasih duitnya katakanlah 110, tetapi isinya saldonya itu cuma 80 ya. Begitu sampai counter nggak cukup duitnya ya, cuma karena dipotong tuh oleh calonnya yang download ya. Rata-rata 30 lah paling nggak tuh ya. Jadi tolong ya, ingat, sebelum datang ke KBRI minta majikannya untuk mengisi akun MCash sesuai dengan biaya yang akan dikeluarkan. Nah, ini karena kita mengantisipasi mulai Senin besok itu antriannya akan sangat panjang karena jumlah yang kita layani itu hampir 2 kali lipat dari hari biasa ya, hampir 2 kali lipat tuh nanti karena kuotanya sudah ditambah. Itu yang terpenting ya, yang ingin saya sampaikan. Yang terpenting itu tadi ya, sebelum datang ke KBRI itu sudah mengisi MCash ya, sudah mengisi MCash. Dan di KBRI sementara ini memang ada petugas MCash yang membantu. Ini semata-mata untuk mencegah jangan sampai teman-teman itu ngisi ke calo-calo yang biayanya tidak wajar ya, atau sudah ngisi tetapi uang yang dimasukkan berkurang ya, kurang dari yang semestinya ya. Jadi ini yang perlu saya sampaikan adalah sebelum datang itu sudah bawa MCash, dan nanti bulan Juli ya, akhir Juli, petugas MCash yang ada di KBRI itu akan dihentikan karena sementara ini sifatnya hanya untuk membantu ya. Kenapa kita ingin hentikan atau akan kita hentikan? Karena selama ini itu menimbulkan antrian tersendiri ya, antrian tersendiri ya. Jadi ini yang menjadi persoalan, dan mudah-mudahan kalau kita sama-sama kita bekerja sama ya, bekerja sama dalam artian KBRI sudah mendatangkan tenaga perbantuan dari Jakarta dengan biaya yang tidak murah ya. Saya juga mohon kerjasama dari teman-teman untuk membantu kelancaran ya, yaitu dengan cara datang ke KBRI sudah mengisi MCash ya. Karena selama ini yang kita lihat kira-kira separuh orang yang datang ke KBRI itu belum diisi, MCash-nya belum ada. Nah, ini menimbulkan antrian ya, menimbulkan antrian tersendiri ya. Nanti ingat ya, bulan Juli kita akan hentikan tuh petugas MCash. Jadi ini kan persoalannya, setiap teman-teman ini kan pasti ada majikannya kan. Mintalah ke majikannya ya, minta tolong majikannya untuk download dan isi supaya lancar semuanya. Mungkin itu yang pengumuman yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ya Senin besok ya sudah ramai tetapi lancar ya, dan itu hanya bisa lancar kalau teman-teman juga ikut bekerja sama, ikut membantu kelancaran ya.
yang saya minta itu tadi ya, datang KBRI, semua persyaratan lengkap, sudah di handphonenya itu sudah ada aplikasi MCash, dan sudah ada saldonya, sudah baki ya bahasa ini, sudah ada saldonya sesuai dengan biaya yang akan dibayar, apakah itu 110, apakah itu 35 kalau untuk paspor, apakah itu 415 untuk yang paspornya hilang, atau 265 kalau paspornya rusak. Ya, rusak itu artinya itu buku paspornya masih lama tetapi tidak ada ada halaman yang kurang atau kotor dan lain-lain. Nah, kita juga kan memberikan kemudahan bagi mereka yang hanya memiliki KTP atau akta lahir ataupun KK ya. Ini harus ke atas hukum dulu tuh ya, harus diverifikasi oleh atas hukum untuk memastikan kebenaran datanya. Ya, untuk memastikan kebenaran datanya. Nanti kita akan cek dengan data di Dukcapil ya, di Dukcapil apakah datanya benar atau tidak. Nah, ini juga tolong diperhatikan karena kita menemukan banyak kasus data pribadi, nama, tanggal lahir yang berubah. Nah, ini juga jadi masalah karena memperlambat proses ya. Kalau datanya berbeda dengan data yang ada di komputer kita, di database kita, maka ini harus menunggu persetujuan dari Jakarta. Bisa disetujui, bisa tidak disetujui ya. Ini juga tolong diperhatikan, jangan merubah-rubah data pribadi ya. Misalkan nama, tanggal lahir itu jangan dirubah. Apalagi jenis kelamin yang dirubah juga, tadinya laki-laki jadi perempuan. Nah, ini kan repot jadinya. Jadi nggak akan disetujui itu nanti ya. Jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Dan kalau ada hal-hal yang kurang jelas, ini di sini sebelah kanan saya ini ada Pak Erga atas Ketenagakerjaan yang sekarang namanya lagi populer karena digunakan untuk penipuan ya. Itu yang ada nawar-nawarin nama Erga itu bohong gitu. Ini Erga yang asli ya, mukanya sama emang ya. Tetapi ingat ya, orang KBRI tidak mungkin menawarkan jasa paspor, pengurusan permit dan lain-lain di media sosial. Dan kita memang tidak pernah di media apapun ya. Kita tidak pernah, staf KBRI tidak mungkin ya, staf KBRI tidak mungkin menawarkan jasa-jasa pengurusan paspor, SPLP, permit dan lain. Kalau ada yang menawarkan pakai nama ngaku-ngaku orang KBRI atau pakai nama orang KBRI, udah pasti bohong ya. Ingat ya, pasti bohong. Saya kira itu saja ya teman-teman semua, informasi tambahan dari KBRI ya. Tolong yang belum daftar RTK, minta majikannya daftar. Jangan sampai nanti sudah mau habis waktunya baru ngomel-ngomel mau daftar. Nanti waktunya sudah tidak cukup, antrian paspornya sudah melampaui 31 Desember, maka akan hilang kesempatan untuk RTK ya. Karena waktunya akan habis di akhir tahun. Kalau sampean daftarnya nanti Oktober katakanlah, maka dapat antrian paspornya sudah lewat 31 Desember. Ini artinya kesempatan untuk mendapatkan permit menjadi hilang ya. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya supaya kerja di Malaysia itu legal, supaya Anda terlindungi, supaya tidak ditangkap immigration ya, dan lain-lain. Pastikan semua yang kerja di Malaysia itu punya permit ya. Ini bukan untuk kepentingan saya, ini untuk kepentingan teman-teman semua, supaya kerja tenang, tidur nyenyak, makan enak kalau ada yang dimakan. Sekian ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.